Halo, 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 Sobat Millennials. Kembali lagi ke podcast Rumah Millennials. Dan Alhamdulillah kini udah masuk ke episode ketiga yang semoga masih bisa lanjut untuk menghadirkan narasumber-narasumber terpilih untuk Sobat Millennials nih. Nah, pada episode kali ini Yeri mendatangkan Kak Farhana Fitria Mustari atau yang biasa dipanggil Kak Hana. Halo Kak Hana. Halo Yeri. Oke, mungkin aku sedikit review background Kak Hana ya dari apa yang aku Boleh. pelajari nih hasil belajar semalam. Oke, karena ini ya kakak lulusan SBM ITB dan aku ngeliat mungkin korelasinya dengan SBM ini Kak Hana berfokus ke manajemen SDM gitu. Gitu. Yang akhirnya membawa Kak Hana ke karir yang sekarang itu mendirikan yayasan teman saling berbagi. Terus aku ngeliat karena juga banyak mengisi kuliah gitu ya, sharing-sharing gitu berbicara terkait SDM dan itu juga beririsan juga tentang psikologis manusia. Jujur aku Mhm. waktu background checking Kak Hana kayak mikir apakah Hana ini lulusan psikologi ya gitu. Ternyata SBM gitu. Oke, mungkin aku ini kali ya untuk memulai podcast ini biar lebih kenal. Boleh Kak Hana memperkenalkan dirinya? Oke, halo semuanya. Ini manggilnya apa ya? Sobat Millennials atau Ya, Sobat Millennials. Oke, Sobat Millennials. Halo, salam kenal gitu ya. Kenalin saya Hana, saya dari Yayasan Teman Saling Berbagi dan saat ini berperan sebagai Managing Director yang kerjanya sebenarnya sih lebih tepatnya menjadi bundanya yayasan gitu ya. Kemudian betul seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Yeri juga bahwa latar belakang saya sebenarnya banyaknya di manajemen sumber daya manusia atau HR. Mungkin tidak spesifik ngomongin per individu gitu ya, tapi secara background keilmuan saya tuh banyaknya ngomongin gimana caranya manusia itu nggak cuma sekedar survive tapi juga thrive gitu ya. Tapi dalam konteksnya adalah konteks organisasi gitu. Dan saat ini juga saya berperan sebagai seorang dosen di STMIK Mardira. Jadi saya juga perannya juga sebenarnya jadi bundanya mahasiswa gitu ya. Sebenarnya jadi hidup saya tuh nggak jauh dari kebunda-bundaan ini teman-teman semua. Kemudian, Iya gitu, asal jangan jadi bunda Korla aja ya. Udah beda merek aduh, soalnya. oke. Eh gitu teman-teman. Jadi mungkin itu dulu kali ya sekilas tentang saya. Dan sambil jalan nanti teman-teman akan bisa lebih memahami saya tuh orangnya kayak gimana, kemudian apa yang saya perjuangkan dalam YTSB dan juga apa interest saya. Dengerin sampai beres deh ya, biar bisa Oh, lebih tahu tentang tentang saya dan segala halnya. iya, baik. Terima kasih karena perkenalannya. Jujur ketika membawakan podcast ini aku selalu bisa ngelihat value dari setiap narasumber dan ketika mau ini yang ngajak kolaborasi Kak Hana aku bisa ngelihat ini beda gitu. Oke, Terus apa nih yang beda? baru semalam aku dibikin nangis sama podcastnya Kak Hana yang lain ya. Oh gitu. Dia segininya. Oke, aku nggak tahu apakah nanti akan ada sesi menangis atau enggak. Oke, berarti goal saya adalah bikin Yari nangis, maka podcast ini berhasil ya. Aduh, 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 aduh. Oke, oke. Oke, mungkin untuk memulai, aku kepo-kepo langsung aja kali ya. Hmm. Dari mulai gimana Kak Hana mengawali karirnya gitu. Menjadi Bunda Hana yang semakin membunda-bunda setiap harinya. Iya, betul banget. Jadi kayaknya faktor peran akhirnya kebentuk self identity saya tuh sebagai seorang kebunda-bundaan gitu ya. Padahal dulu tuh kalau misalnya sobat millennials dan Yari tahu gitu ya, saya tuh dari SD sampai SMA itu value-nya tuh adalah achievement oriented. Jadi saya nggak mau kalah sama orang. Dan saya tuh selalu Hmm. bayangin kalau dari SD sampai SMA tuh saya duduknya paling depan gitu. Saya nggak mau di rolling ke belakang gitu ya, karena saya tuh pingin dapat perhatiannya Bu Guru, Pak Guru. Saya pingin menjadi pusat perhatian teman-teman dengan segala achievement itu gitu ya dan pencapaian itu. Kemudian juga selain itu adalah saya tuh nggak masuk dalam ranking 3 besar. Jadi terus aja saya tuh dalam dalam kategori itu. Ini nggak bermaksud flexing ya, tapi maksudnya ini Ya, adalah ya. awal ceritanya. Bisa membayangkan sih Kak, karakteristik Iya gitu. belajar gak? Enggak, tapi nilainya 100 gitu. Dan bawaannya tuh adalah saya tuh pingin menjadi orang yang nomor satu dalam hal apapun gitu ya. Tapi dalam satu sisi, sebagai orang yang mengejar achievement, saya punya kelemahan adalah saya gak pingin berafiliasi.
Karena menjadi orang yang nomor satu artinya saya nggak butuh teman aja gitu. Karena Oh buat saya iya. ketika saya jadi nomor satu maka saya sudah cukup gitu ya hidupnya. Nah, akhirnya nggak bentuk diri saya tuh yang egois, selalu pingin menang gitu ya, gak mau berkolaborasi, ngelihat setiap orang tuh kayaknya wujud dari kompetisi gitu kan. Eh, Hmm. nah, pas saya masuk SBM ITB gitu ya, itu pun juga sebenarnya faktor saya masuk SBM ITB itu adalah faktor kepeleset kalau saya bilang, karena sebenarnya awalnya saya gak pingin masuk ke situ. Oh iya. Betul, Awalnya saya mau gak masuk pingin apa, masuk ke Kak? situ. Dulu saya pinginnya masuknya Unpad Hukum. Saya pengen jadi Oh. jaksa sebenarnya. Kebayangan ya, kalau saya jadi jaksa kayaknya mungkin saya akan ada di dalam podcast ini gitu untuk berbagi sama teman-teman semua gitu. Iya betul, akhirnya saya kepleset tuh ceritanya adalah waktu itu jalur SNMPTN, jalur undangan waktu zaman saya dulu. Saya nggak tahu zaman sekarang sebutannya apa ya. Hmm. Saya masuk ke sana gitu ya, saya kepleset gitu ya. Jadi faktor bercanda gitu kalau anak zaman sekarang. Saya masuk SBM ITB itu karena itu. Dan ternyata pas saya masuk SBM ITB, saya kaget dengan kurikulum yang sangat mengedepankan pada aspek leadership. Dan Hmm. di situ ditekankan bahwa kamu itu harus jadi seorang leader nanti di suatu tempat dimanapun kamu berada. Kak. Waktu pas penerimaan mahasiswa baru. Saya kaget ya, maksudnya saya nggak ada intensi untuk jadi leader, saya juga nggak ada intensi untuk membangun sesuatu, saya juga nggak ada kepingin untuk apa namanya berkomunitas dengan siapapun, karena menurut saya tuh diri saya cukup gitu. Hmm. Nah, saya masih bawa persepsi itu gitu. Dan saya berpikir bahwa, oh, kerja itu yang penting adalah saya cerdas secara kognitif. Saya nggak perlu cerdas secara emosional. Dan saya nggak tahu ada yang namanya kecerdasan emosional pada saat itu. Lalu akhirnya seiring berjalannya waktu saya di SBM, saya banyak ditampar oleh realita gitu ya. Ternyata saya bukan satu-satunya manusia paling pinter di ITB. Saya kena sindrom. Dan ternyata IPK saya hanya 2,3 di semester pertama. Oh. 2,3 atau 2,5 lah ya. Maksudnya hampir-hampir menuju nasakom gitu ya, nasib 1 koma. Dan Baru ternyata tahu saya ada nggak pintar-pintar singkatannya. amat gitu. Artinya waktu itu saya menyadari bahwa self awareness saya itu salah gitu. Selama ini saya menganggap bahwa diri saya itu paling pintar, paling keren, paling sebagainya gitu ya. Karena saya membawa membawa pengalaman dari SD sampai SMA, dan ternyata pas saya udah terjun dalam miniatur kehidupan masyarakat yang sesungguhnya yaitu kuliah gitu kan. Ternyata saya tidak tidak sepintar itu gitu ya maksudnya. Dan ternyata yang dibutuhkan dalam keseharian itu adalah bukan cuma pintar secara kognitif, tapi juga pintar secara emosional atau cerdas secara emosional. Dan itu yang saya lupa gitu. Nah, akhirnya saya belajar bahwa selama kuliah 3 tahun itu di SBM, saya memahami bahwa uh, penting sekali buat saya untuk berubah, nggak cuma mikirin tentang achievement diri sendiri aja gitu. Nah, akhirnya saya ketemu sama namanya organisasi non-profit Satu Indonesia. Nah, di Satu Indonesia itu geraknya di bidang pengembangan masyarakat di desa. Waktu itu juga lucunya adalah pas saya daftar ke Satu Indonesia, saya berpikir bahwa kalau saya daftar di NGO, maka CV saya akan bagus. Jadi niatnya juga emang niat yang sangat apa ya, niat yang sangat hedonistik banget gitu ya. Saya zaman kuliah pun masih ngebawa itu gitu. Hmm. Karena value kan yang dibawa dari kecil gitu kan. Akhirnya pas saya daftar ya karena saya berpikir ketika saya punya title sebagai pengurus Satu Indonesia, maka saya akan mudah untuk masuk kerja karena banyak alumni yang lulusan dari Satu Indonesia gitu. Dan ternyata pas saya kerja di sana atau saya jadi bagian dari Satu Indonesia, ternyata banyak sekali hal yang selama ini salah kaprah gitu. Bahwa ternyata menolong orang atau membantu orang tidak selalu melihat kita dari mana, dan kita punya berapa banyak hal yang dibawa gitu ya, atau harta yang dibawa gitu. Nah, akhirnya berubahlah waktu itu. Cukup signifikan sebenarnya berubah dari yang awalnya achievement oriented jadi yang terafiliasi gitu ya sama manusia. Karena dulu Hmm. pun juga saya berpikir pas saya masuk SBM ITB, konsentrasi keilmuan saya tuh kalau nggak di marketing, saya pilihnya di finance Hmm. gitu. Ya. Karena buat saya itu achievement banget gitu ya. Kalau marketing maka saya bisa menyelesaikan target sales berapa, kemudian kalau finance saya bisa menghitung kalkulasi uang dan sebagainya gitu kan. Tapi akhirnya karena saya gabung di Satu Indonesia itu, akhirnya saya berubah. Jadi saya senang banget sama ngomongin manusia gitu. Dan akhirnya saya berpikir loh, apakah jangan-jangan di luar sana tuh banyak juga manusia kayak saya gitu ya, yang Hmm. cuma cerdas secara kognitif tapi nggak cerdas secara emosional gitu. Akhirnya saya mulai tertarik dengan isu leadership, isu pengembangan manusia, kemudian bagaimana manusia bisa berubah secara perilaku dan lain sebagainya, hingga akhirnya semesta mendukung. uh,
topik skripsi saya di bawah dosen yang bergerak di bidang psikologi. Jadi pure dia psikolog gitu. Oh. Gitu. Jadi memang kayak the law of attraction juga gitu ya, dari perubahan value Ya. membuat saya akhirnya jadi apa namanya terhubung dengan orang-orang yang punya koneksi yang sama gitu ya dengan saya gitu. Nah, dari situ akhirnya saya mulai tertarik tentang manusia tuh kayak gimana, kemudian apa yang harus kita pelajari dari setiap manusia gitu, dan ternyata saya memaknai bahwa setiap manusia itu uh, adalah teman perjalanan, guru juga gitu, dan akhirnya bikin saya sampai sekarang akhirnya nggak berhenti untuk terus mempelajari tentang bagaimana pengembangan manusia yang tadi saya bilang di awal. Dia nggak cuma tentang bertahan hidup aja, tapi juga berkembang. Nggak cuma survive, tapi juga thrive. Gitu. Termasuk pas S2 kemarin, juga sama, fokusnya di bidang people and knowledge management. Gitu. Oke, wow. Aku banyak refleksi sih ketika denger cerita Kak Hana ya. Dari tadi aku nggak mikirin nih pertanyaan berikutnya apa gitu, tapi oh iya iya, terutama yang ketika kita ini ya menggeser sedikit value kita aja udah secara natural itu juga menyaring orang-orang yang berinteraksi dengan kita gitu ya Kak ya. Betul. Oke. Nah, yang menarik di sini setelah Kak Hana akhirnya terjun ke apa ya, ngelihat lebih Hmm, lihat ke manusia gitu. Itu kan tadi baru peralihan tuh Kak. Terus hmm, ketika Kak Hana udah nyemplung nih, apa sih yang bikin Kak Hana makin tertarik dan sampai hari ini gitu untuk bisa hmm. lebih mendalami tentang manusia itu? Karena setiap manusia itu unik. Dalam artian, kita tuh unik, tapi kita tidak spesial. Kebayang nggak maksud saya? Gitu. Ya. Eh, Kalau saya dulu, atau zaman saya SD sampai SMA, saya memandang diri saya itu spesial, bukan unik. Gitu. Oh. Oh. Kebayangkan ya, beda sekali Nah, antara unik dan spesial. Kita tuh unik, teman-teman semuanya. Saya sama Yeri hidup dalam dalam perjalanan hidup yang berbeda, kita kepribadiannya berbeda juga, kemudian pola pikir kita berbeda, kita unik gitu. Tapi kita nggak spesial, karena setiap manusia itu pasti punya common ground antar hmm. satu sama lain. Gitu. Saya sama Yeri punya common ground, kita sama-sama di kerudung, artinya kita nggak spesial dong. Ah ya. Kita sama-sama di kacamata juga kan, gitu kan. Ya. Kemudian juga kita juga pernah merasakan bagaimana strugglingnya untuk masuk kuliah, artinya ya common humanity gitu ya. Artinya kita sama, kita punya kesamaan, tapi juga kita punya punya kesamaan dalam perjalanan juga gitu. Artinya kita berada dalam perahu yang sama, kita hidup di dalam muka bumi ini juga gitu. Nah, itu yang pertama saya menyadari bahwa manusia itu seperti itu gitu sebenarnya secara secara lumrahnya gitu kan. Yang kedua adalah saya melihat kalau manusia karena mereka unik gitu ya, mereka berpotensi untuk menjadi diri yang otentik. Dan ini yang sering Hmm. jarang orang bahas juga gitu ya, atau jarang orang bawa dalam setiap campaign dan sebagainya, karena kita hanya mengetahui oke, be yourself gitu ya. Ya, be yourself tuh bisa jadi akan jadi salah kaprah ketika kita memandang diri kita sangat spesial gitu kan. Padahal sebenarnya yang maksud dari itu adalah manusia itu unik sehingga mereka berpotensi untuk menjadi pribadi yang otentik. Nah, ketika kita jadi pribadi yang otentik gitu ya, itu yang membuat dunia ataupun ekosistem di sekitar kita tuh jadi kaya. Itu yang bikin saya ngerasa kenapa mempelajari manusia itu sebegitu berharganya gitu ya. Kemudian yang saya menjadi semakin tertarik ketika mempelajari manusia adalah karena mereka unik, mereka bawa perjalanan hidupnya yang sangat beragam. Kalau saya selalu bilang di YTSB itu adalah kita punya sungai kehidupan yang berbeda, dan sungai kehidupan ini sebenarnya yang menjadi pesan pembelajaran antara satu orang dengan orang lain, gitu. Sehingga saya berpikir bahwa membahas manusia, maka membahas sebenarnya diri kita sendiri, membahas juga bagaimana kita melihat bahwa setiap satu sama lain itu punya peran. Dan itu yang sebenarnya jadi mindset utama dalam memandang keberagaman, dalam memandang pentingnya apa namanya saling terhubung dalam suatu tujuan gitu kan, dan masih banyak lagi gitu. Itu sih sebenarnya yang bikin saya terus ngerasa bahwa mempelajari manusia itu sesuatu yang sangat penting ya. Iya, wow. Aku hari ini kayak mendengarkan gimana apa ya? Bener jujur ini kayak nggak banyak orang yang fokusnya itu ke manusia gitu Kak. Karena
lebih apa ya? Mungkin selama ini kita juga udah lupa karena banyaknya standar-standar sosial yang kebentuk, Hmm, yang bikin tadi ngelihat manusia itu jadi nggak unik gitu. Itu juga yang jadi tamparan aku, ini sedikit sharing juga, aku ikut hmm, sharing. Ketika masuk di FISIP, oh ya background aku FISIP ya Kak, komunikasi UI, jadi aku di FISIP, terus ngelihat kayak cowok misalkan pakai kain lilit, terus apa ya, perempuan yang penampilan gimana-gimana, akhirnya kita lebih ngelihat ke nilai apa sih yang dibawa dia, bukan hmm, dari gimana dia express themselves gitu. hmm, Itu yang bikin, iya setuju banget, human is unique, not special. Iya. Terus kalau tadi ngelihat tentang manusia, hmm, hmm, langsung kepo aja ke tentang gimana Kak Hana akhirnya bisa mendirikan Yayasan Teman Saling Berbagi sih Kak. Gimana oke. caranya? Kayak aku ketika ngelihat Kak Hana ini, mungkin Kak Hana ini ada panggilan jiwa gitu ya untuk bisa ngajarin anak-anak dan akhirnya menjadi bunda gitu. Hmm. Oke, oke. Em, Sebenarnya sih awal mula ngediriin YTSB adalah karena saya sering rasa geram ketika orang-orang tuh senang membuat stigma anak panti asuhan itu patut dikasihani, yang tadi ya, merasa bahwa manusia itu spesial gitu. Padahal sebenarnya anak panti asuhan itu nggak spesial-spesial amat gitu ya. Hard truth itu gitu, mereka sama loh kayak kita gitu. Tapi kok kayaknya orang tuh memandang mereka tuh sangat termarginalisasikan gitu ya. Kemudian memandang mereka penuh dengan rasa kasihan dan akhirnya ngebentuk suatu budaya di mana kalau kita ke panti asuhan tuh kita harus selalu dengan membawa sesuatu, kita harus selalu apa namanya melihat mereka dalam perspektif yang prihatin gitu kan. Dan Hmm. akhirnya ngebentuk mereka juga jadi punya pola pikir yang kayaknya saya harus lebih banyak meminta dibandingkan memberi. Kemudian saya sebagai seorang anak panti asuhan itu kepercayaan dirinya rendah ya karena faktor tadi gitu ya, lingkaran tadi yang ngebentuk kita seperti itu ya tadi ya saya bilang. Karena kita memandang segala sesuatu itu seperti ada rasa spesial gitu. Akhirnya yang membuat mereka menjadi punya faktor lain seperti sekarang gitu yang sering kita temuin di panti asuhan. Terus yang kedua adalah saya berempati dengan panti asuhan karena sejak kecil tuh dari umur saya 3 tahun mungkin ya sampai saya 17 tahun tuh saya ulang tahun tuh selalu dirayain karena saya anak tunggal gitu ya. Dan Hmm. cara merayakan itu adalah dengan mengundang anak panti asuhan ke rumah. Saya tuh sebenarnya mulai geram tuh di umur 16-17. Saya merasa mulai ada nggak cocok nih sebenarnya dengan cara seperti ini. Karena saya merasa bahwa mengundang mereka ke rumah, melihat saya dengan keluarga lengkap dari kakek, nenek, om, tante, ayah, ibu, kemudian merayakan saya dengan penuh sukacita gitu. Sedangkan mereka hanya menjadi penonton dan melihat gitu ya, bahkan bertepuk tangan, bahkan mungkin itu pun tepuk tangan dipaksa gitu ya sama MC gitu. Kemudian juga menunggu pembagian apa namanya kayak semacam goodie bag dan sebagainya gitu kan. Saya ngerasa empatinya tuh kayaknya salah deh, bukan seperti itu harusnya dalam menyantuni anak yatim gitu ya. Karena saya membayangkan posisi saya kalau saya jadi mereka, saya pasti akan merasa miris gitu. Loh, berarti saya tuh hanya komoditas yang hanya datang ke acara ulang tahun dan pengajian dan sebagainya saja gitu kan. Dan dari situ saya mulai bilang ke ayah saya kalau saya tuh gak mau lagi dirayain ulang tahun setelah umur 17 tahun karena ngerasa bahwa ini ada yang tidak tepat secara empati. Kemudian saya pernah melihat ada satu anak yang murung duduk di belakang pas saya lagi tiup lilin gitu. Berarti selama ini saya memaksakan kebahagiaan menurut versinya saya pada orang lain gitu kan. Dan itu kan bukan empati sebenarnya. Bukan kasih sayang. Karena kalau kasih sayang itu adalah saya memberikan atau memberikan sayang terus kamu menerima gitu kan sayangnya saya gitu kan. Dan itu nggak terjadi waktu ulang tahun itu. Nah, akhirnya saya berpikir bahwa saya perlu merubah. Saya berpikir saya perlu merubah suatu sistem, bukan sistem sih, budaya yang ada dalam panti asuhan, di mana mereka merasa dikasihani dan akhirnya mereka bertindak sebagai orang yang penuh dengan rasa kasihan gitu. Nah, pas Hmm. saya beres kuliah S1 itu, saya sempat nyemplung selama seminggu ya ngelihat bagaimana mereka hidup di panti asuhan dan ternyata mereka hidup kayak kita gitu loh maksudnya nggak ada yang berbeda jauh mereka makan sehari 3 kali kemudian mereka main sama teman-temannya pulang sekolah ngerjain PR mereka ngeluh kalau misalnya nilai ulangan jelek gitu ya terus bedanya di mana gitu ya oke beda secara background gitu ya tapi yang jadi
perhatian saya adalah, oke, berbeda secara background, itu justru membuat satu sama lain itu jadi unik yang tadi saya bilang gitu ya. Karena faktanya adalah yang merasakan penderitaan dalam hidup itu nggak cuma satu orang saja gitu loh. Kita pun juga pasti punya experience yang tidak menyenangkan gitu kan. Tapi kok nggak didramatisasi gitu loh kesannya. Nah, tapi itu pun juga menjadi concern juga buat saya adalah karena melihat pengasuhan tidak seimbang dengan jumlah anak. Itu yang akhirnya menjadi gap dalam permasalahan yang terjadi dalam panti asuhan gitu kan. Satu ibu panti mengurus 20 orang anak kan itu sangat tidak masuk akal sebenarnya gitu. Nah, akhirnya uh, saya bersama co-founder saya berdua gitu ya. Silmi ini teman sebangku saya sebenarnya, by the way. Teman sebangku saya SMA. Jadi saya dan Silmi itu rankingnya gantian. Kita berdua tuh sebenarnya achievement oriented banget gitu ya. Jadi saya ranking 1, terus Silmi ranking 2, terus saya bosan kita gantian gitu. Semester depan kamu yang ranking 1 ya, aku yang ranking 2. Oke, itu fun fact lucunya adalah kita berdua adalah orang yang punya value yang sama, terus tiba-tiba harus ngebangun suatu komunitas dan organisasi di mana memperjuangkan hidup orang gitu kan. Berarti kan di situ ada skill memotivasi, menginspirasi, berkolaborasi dan lain sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya uh, challenge tersendiri sih buat kita berdua gitu ya, di mana kita bukan orang yang kayak gitu sebenarnya waktu zaman remaja gitu. Nah, akhirnya pas kita bikin YTSD, yang jadi concern kita adalah bukan tentang melihat mereka sebagai anak panti asuhan, tapi justru kita punya peran sebagai orang yang membantu mereka untuk bisa hidup bermasyarakat setelah mereka keluar dari panti asuhan. Atas dasar isunya adalah pengasuhannya nggak imbang, 1:20 itu susah gitu kan. Sedangkan PR-nya adalah harus mengajarkan tentang keterampilan hidup atau life skill gitu. Oh, oh iya. Pengasuhan kan sebenarnya tujuan utamanya adalah membantu kita agar kita bisa fit in di masyarakat kan. Makanya orang tua kita ngajarin kita cara berbicara, cara berkomunikasi sama orang yang lebih tua atau yang lebih muda gitu kan. Pola pikir yang baik tuh kayak gimana gitu kan. Itu kan sebenarnya pengasuhan tuh esensinya ke sana gitu. Nah, akhirnya saya sama Silmi waktu itu dan beberapa relawan yang berkenan membantu waktu awalnya masih komunitas belum jadi yayasan, kita menyepakati bahwa pengasuhan di panti asuhan itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi bukan cuma tanggung jawab Bapak dan Ibu panti, bukan juga tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab semua orang yang memang sepatutnya harusnya saling gotong royong ngebantu gitu. Nah, akhirnya terus berjalan dan sampai sekarang gitu ya, panti asuhan menjadi program unggulan kami gitu di YTSD. Saat ini di Kota Bandung udah kerjasama dengan 15 panti asuhan dari tahun 2018 sampai sekarang. Volunteernya pun juga in total sih kayaknya udah hampir di atas 50 lebih gitu. Terus kemudian partnernya pun juga beragam. Eh, dan itu semua sebenarnya hal yang sampai saat ini selalu kita apa ya namanya perjuangkan, gak cuma tentang ke anaknya tapi juga ke pengasuhnya gitu, sehingga dua-duanya saling sinkron dan konsisten dalam saling menyampaikan pesan kebaikan itu seperti apa. Kemudian juga selain itu karena kita di panti asuhan ini kan banyak ngomongin life skill gitu ya, akhirnya jadi kita punya suatu apa namanya lini bukan lini bisnis sih sebenarnya, lebih ke suatu sub platform di mana kita juga ngajarin keterampilan hidup tapi pada orang dewasa gitu kan, kemudian pada orang-orang yang di luar non panti asuhan gitu. Hingga akhirnya ini yang sebenarnya gong utamanya adalah sama saya bikin dan membantu di panti asuhan dari tahun 2018 sampai sekarang itu, akhirnya tahun 2020 saya nemuin suatu prinsip namanya prinsip saling bukan silang. Dan ini yang jadi pegangannya kita gitu sebenarnya. Jadi saling bukan silang itu adalah suatu prinsip, ada dua kata gitu ya, saling, satu lagi silang. Selama ini kita hidupnya semi silang, bukan saling gitu ya. Dan ini akhirnya bikin kita jadi punya 3 sub prinsip. Yang pertama saling menguatkan, yang kedua saling bicara baik, dan yang ketiga saling mencintai lebih baik. Dan ketiga ini sebenarnya adalah keterampilan yang mendasari kita sebenarnya dalam hidup keseharian kita. Karena lagi-lagi kita percaya gitu ya, dan saya juga percaya kalau ngomongin manusia, maka kita ngomongin koneksi atau connection. Dan well-being gitu ya, atau kesejahteraan diri kita itu derive atau berakar itu dari relationship gitu. Hmm. Makanya kenapa kita bawa saling bukan silang ini gitu. Toh pada akhirnya semua keterampilan hidup yang kita pelajari, mau itu hard skill dan soft skill, pada akhirnya itu berhubungan dengan koneksi antar manusia. As simple as that. Kita belajar ngapain sih Microsoft Office? Ujung-ujungnya buat manage others kan, gitu kan? Iya.
Betul Iya. kan? Kita ngapain sih belajar project management? Ujung-ujungnya adalah manage project sehingga everyone, setiap orang itu merasa aman dan merasa bisa on track dengan apa yang harus dilakukan. Itu ujung-ujungnya juga ngomongin manusia kan. Nah, di soft skill juga sama gitu. Kita ngapain sih belajar lobbying, negosiasi? Ngapain sih kita harus belajar public speaking? Itu at the end of the time adalah itu semua ngomongin tentang connection gitu. Dan well-being is always derived from relationship gitu. Sehingga itu sebenarnya yang dibawa sampai sekarang sama YTSB. Perjuangan di panti asuhan ternyata jadi perjuangan semua umat juga gitu. Artinya nggak cuma ngomongin panti asuhan, jadi panti asuhan itu kayak jadi satu apa ya, permukaan kalau gunung es itu. Padahal sebenarnya esensi paling dalamnya itu adalah ngomongin tadi connection itu antar manusia. Oke, wah. Banyak banget Kak, aku sampai notulin, aduh ini kata-katanya terlalu bagus, ini jadi of the day ya. Tapi tadi kalau agak balik ke belakang dan human is unique, not special, itu sebenarnya aku ada ini sih Kak, ada pengalaman juga waktu kita ada peringatan Hari Disabilitas Nasional kalau nggak salah. Itu pembicaranya juga bilang kayak orang-orang disabilitas atau apa itu tuh mereka nggak mau dianggap spesial atau berbeda gitu. Kayak Betul. yalah, perlakukan kita tuh ya sama aja walaupun mungkin kamu harus pakai bahasa isyarat atau apa, tapi Hmm. kita sama-sama manusia, nggak seharusnya kita diperlakukan berbeda atau bikin kita ngerasa tadi ya ternyata Mm-mm. spesial juga bukan berarti spesial itu selalu membahagiakan gitu, tapi mungkin merasa jadi kok jadi terdiskreditkan atau gimana. Betul. Mm-mm. Iya, itu sih. Terus aku jadi bisa paham kalau dari cerita Kak Hana ini POV yang dipakai Kak Hana lebih ke manusia ya daripada Hmm. ras gitu. Kayak tadi misalkan mungkin selama ini jadi reminder juga sih buat semua yang mendengarkan ya sobat-sobat millennials. Mungkin kita kayak fokusnya ke programnya apa, kerjaan Hmm. apa, tanpa mikirin pada akhirnya hubungannya sama manusia. Terus ini juga tujuannya untuk manusia. Terus tadi juga eh, kalau tadi nyangkutnya ke well-being ya, dimana kalau well-being itu hubungannya sama manusia gitu. Nah, kalau berkaitan sama well-being tadi nih Kak, itu Mm-mm. gimana Kak Hana itu bisa menerapkan di dalam yayasan teman berbagi itu Kak, biar apa ya, Mm. dari volunteernya juga bisa, terus gimana cara apa yang mau disampaikan sama si volunteer-volunteer ini untuk bisa mengasuh anak-anak yang mungkin dikelola sama yayasan teman berbagi ini juga gitu. Oke, well-being atau kesejahteraan diri itu sebenarnya secara harfiah gitu ya, saya memandangnya adalah bagaimana setiap individu ini bisa memahami dirinya, kemudian bisa mengelola tekanan yang ada dalam dirinya ataupun di luar dirinya, gitu. Nah, katakanlah hidup tuh nggak akan pernah lepas dari tantangan dan masalah ya, gitu. Apapun yang kita lewati, umur berapa dan sebagaimanapun itu. Nah, kalau di YTSB, saya sendiri sebenarnya menerapkan well-being itu berawal itu dari kita punya yang namanya healthy boundaries Hmm, atau batasan diri yang sehat. Jadi dia temboknya itu nggak terlalu tinggi dan terlalu besar, tapi juga nggak terlalu pendek dan tidak mudah untuk diruntuhkan. Nah, healthy boundaries itu bersumber dari values yang kita yakini. Jadi akarnya itu adalah dari mengenal nilai hidup kita. Kita bisa sejahtera secara diri kita bisa melawan atau melewati tantangan yang ada dalam diri kita ketika kita tahu sebenarnya apa yang selama ini kita hargai, apa yang selama ini kita yakini, apa yang selama ini kita perjuangkan. Dan ketika kita nggak tahu itu, gitu ya, sebenarnya kita akan jadi lebih mudah terdistraksi dengan tadi yang dibilang Yeri di awal adalah standarnya, standar yang dibentuk oleh orang lain. Nah, dalam kerelawanan gitu ya, salah satu hal yang penting untuk dimiliki relawan itu adalah memahami bahwa kita membantu orang, tapi kita nggak semestinya dan tidak seharusnya menyelesaikan hidup orang gitu. Pada akhirnya, anak-anak di panti asuhan itu yang punya kendali untuk bisa memutuskan hidup mereka akan menjadi seperti apa. hmm, Dan seringkali ketika kita ingin membantu orang, kita punya tendensi untuk bisa sekaligus menyelesaikan masalah hidupnya mereka gitu. Dan padahal itu sebenarnya nggak bisa gitu. Nah,
Tapi penting nggak sih kita ngebantu orang? Penting gitu, karena kita berperan sebagai fasilitator gitu kan, sebagai katalisator juga gitu ya, untuk membuat orang jadi punya milestone gitu kan. Jadi bayangkanlah kita tuh sebagai seorang yang akan menjadi batu loncatannya bagi orang yang menerima manfaat dari apa yang kita lakukan gitu. Nah, ketika kita nggak punya healthy boundaries, apapun itu perannya, mau jadi relawan, mau jadi karyawan, mau jadi siapapun itu bentuknya, kita akan jadi semakin kesulitan sebenarnya untuk memutuskan apa yang baik dan tidak baik dalam hidup, apa yang penting dan tidak penting, mana yang harus bisa kita kendalikan dan tidak kendalikan gitu kan. Dan baik lagi, kita bisa tahu kita punya batasan diri yang sehat adalah ketika kita mengenal nilai hidup itu. Jadi kuncinya selalu di situ sebenarnya. Nah, itu dasar dari well-being kalau menurut saya. Dan yang berikutnya adalah keterampilan dalam memaknai hidup, kemudian juga keterampilan dalam bagaimana kita bisa mensejahterakan diri kita, itu semuanya sesuatu yang sifatnya dipelajari. Seringkali ada orang yang bilang ke saya kayak gini, kok saya tuh gampang stres ya, hal dikit aja kayak gampang banget bikin saya pusing atau puyeng gitu ya. Bisa jadi sebenarnya kita nggak punya ilmunya untuk memahami kenapa kita stres dan juga tidak punya ilmunya dalam hal bagaimana kita melakukan coping mechanism terhadap tantangan yang ada gitu. Sehingga gitu ya, kalau kita mau ngomongin well-being, kita ngomongin juga tentang kapasitas ilmu gitu. Hmm. Semakin kita punya ilmu yang banyak, wawasan kita cukup luas gitu ya untuk memahami siapa diri kita, bagaimana kita menanggulangi diri kita, bagaimana kita dealing dengan difficult people gitu kan. Itu semua akan ngebantu kita jadi bisa lebih meregulasi tantangan, stres dan apapun itu sebutannya dengan baik. Pernah kan kita masih ngerasa stres atau ngerasa kita kesulitan dalam hidup eh, karena sebenarnya sesederhana adalah karena kita nggak tahu harus ngapain gitu kan. Iya. Iya, contoh adalah saya sebagai seorang dosen itu saya sering menemukan mahasiswa tuh rungsing sendiri atau pusing sendiri ngurusin skripsi. Ya make sense, kamu akan pusing sama ngerjain skripsi adalah karena kamu nggak punya ilmunya ngerjain skripsi. Gitu. Hmm. Karena kamu nggak mau cari tahu metode penelitian tuh kayak gimana. Karena kamu nggak mau baca literatur. Tapi pas kamu udah baca, kamu udah cari tahu, ternyata oh jawabannya tuh ada di situ ya, gitu. Nah, Gitu. Dan itu semua adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Mungkin ada beberapa faktor yang sifatnya genetik gitu ya, terkait dengan mental health issue untuk seseorang. Tapi let's say itu hanya 20 atau 30%, kalau ternyata 70% itu adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita, kemudian bagaimana kita hidup dalam lingkungan yang seperti apa, itu yang bisa kita lakukan gitu kan. Nah, itu yang selalu saya sampaikan juga kepada para relawan. Kemudian kepada tim saya juga gitu ya, pentingnya healthy boundaries dan yang lebih penting lagi adalah bahwa kita semua itu punya peran, tapi kita pun juga tadi ya, tidak harus menjadi superpower atau superhero. Karena seakan-akan kalau kita ngajarin sesuatu yang baik, let's say keterampilan hidup atau ngomongin tentang saling bukan silang gitu ya kepada anak di panti asuhan, kesannya kan kita harus beneran sangat harus sempurna sebagai individu ya dengan segala kapasitas dan sebagainya. Padahal sebenarnya itu nggak harus juga gitu. Maksudnya adalah kita nggak harus menjadi seorang nabi gitu ya dalam artian kita nggak harus sesempurna itu untuk bisa ngebantu orang gitu karena sebenarnya praktek membantu itu selalu menjadi hubungan yang saling kita ngebantu kemudian kita pun juga dibantu gitu kan pada akhirnya dan itu juga harus jadi mindset gitu ya karena banyak sekali orang atau anak muda tuh yang maju mundur untuk menjadi agen perubahan karena ngerasa dirinya tuh belum bagus-bagus amat gitu atau belum sempurna-sempurna amat gitu saya pun waktu bikin YTSP juga nggak sempurna-sempurna amat kok gitu kan. Artinya saya juga ngelewatin fase di mana saya salah, saya gagal, saya tidak becus dalam mengelola relawan, saya juga tidak baik sebagai seorang pemimpin, but we learn from each experience gitu kan. Maksudnya kita belajar dari experience keseharian kita gitu kan. Dan itu sebenarnya juga harus jadi mindset kita gitu ya. Kalau kamu nggak apa-apa nggak harus sempurna untuk selalu membantu orang, untuk menyayangi diri sendiri, menyayangi orang lain, mencintai orang lain, itu nggak harus selalu dalam point of view yang seperti itu, gitu. oke, menarik Kak. Menarik banget di bagian nggak harus sempurna untuk membantu orang lain. Tapi menurut Kak Hana, apa kita harus ada modal untuk membantu orang lain gitu? Atau harus, tadi ya mungkin salah satunya pengetahuan itu tadi ya Kak. Hmm, Terus gimana cara kita mengatur boundaries tadi, healthy boundaries, emang iya sih. Sering banget sih dulu waktu belum banyak belajar tentang ya
apa ya, aku ngelihat zaman sekarang ini lebih booming juga pembahasan tentang well-being, mental Hmm, health gitu yang bikin ya orang makin paham gitu ya. Tapi sebelum itu booming, iya sih kalau ada orang minta tolong kayak memberikan segala-galanya gitu. iya Sampai betul. kitanya sendiri juga kewalahan gitu. Nah, selain pengetahuan itu tadi, modal apa Hmm. sih Kak menurut Kak Hana yang perlu gitu? Sebenarnya modalnya itu yang paling sederhana dan menurut saya itu bukan sederhana sih, tapi lebih ke fundamental itu ada modal memahami atau mengenal diri sendiri. Hmm. Oke, katakanlah pengetahuan. Pengetahuan bisa dicari. Skill bisa dipelajari along the ways kamu menjalankan peran. Tapi mempelajari diri sendiri dan memahami diri sendiri itu tanggung jawabnya kita. Dan itu selalu jadi modal. Sesimpel adalah kamu nggak harus jadi relawan deh. Kamu mau jadi karyawan gitu ya. Pertanyaan interview yang paling dasar tuh adalah, boleh ceritakan tentang diri kamu gitu kan. Iya. Boleh tahu kelebihan kamu dan kekurangan kamu apa gitu kan. Kalau kamu stres kamu ngapain, itu kan sebenarnya pertanyaan dasar. Dan menurut saya itu sebenarnya harusnya hatam diri kita ngejawabnya. Karena pertanyaan itu nggak ada benar dan salah. Pertanyaan itu adalah ngomongin tentang diri kita sendiri. Dan modal dalam setiap peran apapun yang harus kita jalani dalam hidup ini, itu selalu jadi modal tentang memahami diri kita sendiri. Maka Hmm. dari itu, PR-nya adalah jangan bosen ngepelajari diri kamu sendiri. Karena itu yang jadi sebenarnya tujuannya atau esensinya. Gitu. Oke, kenal sama diri sendiri. Lagi-lagi ini ya, balik lagi ke POV yang dipakai Kahana. Ibarat kalau kita penelitian ini bikin jurnal gitu, Nah, paradigma yang dipakai Kahana ini adalah konstruktivis melihat ke manusia gitu. Balik lagi ke manusia, kamu gimana mengenal diri kamu sendiri gitu. Oke, dari cerita-cerita Kahana tadi dan berbagai naik turunnya, mungkin boleh kan diceritain tantangan yang dihadapin yang paling diinget gitu sebagai relawan, sebagai leader gitu. kenangan atau tantangan? Tantangan. Tantangan. Tantangan yang pernah saya hadapi ini kalau flashback, dulu saya juga menganggap bahwa sebagai leader maka saya tuh harus 100% memberikan perhatian saya sama orang lain, dan ternyata saya nggak tahu efeknya itu akan bikin saya burn out gitu ya. Dan saya pernah waktu di pandemi itu saya kena burn out, terus saya kena anxiety parah gitu, dan akhirnya saya harus apa namanya ngobrol sama psikolog gitu ya, terapi dengan psikolog. Sampai saya pernah kena psikosomatis, ujung-ujungnya saya ke spesialis penyakit dalam. Karena saya nggak tahu ternyata itu adalah sumber dari kecemasan saya itu ada di situ, efeknya adalah psikosomatis. Nah, awalnya sebenarnya adalah karena tadi saya menganggap kalau saya sebagai leader, maka saya tuh harus 100% memberikan perhatian sama orang lain. Saya nggak boleh salah, saya nggak boleh dipandang jelek, gitu kan. Kemudian saya harus ngerasa diri saya itu paling strong enough dalam semua hal. Tapi ternyata melelahkan ya, karena saya menganggap diri saya spesial, bukan diri saya unik yang tadi saya bilang. Dan saya menganggap diri saya itu seakan-akan harus punya superpower yang luar biasa hebatnya gitu. Itu pernah terjadi dalam dalam satu momen dalam fase hidup saya, dan itu ternyata sangat tidak menyenangkan sekali gitu, dan tidak enak sekali gitu untuk saya hadapi. Terus yang kedua adalah saya pernah punya pengalaman di mana waktu saya merintis YTSB gitu ya, saya sering sekali dihadapkan dengan cerita-cerita yang luar biasa, shocking moment, sebenarnya mengejutkan ketika saya ngobrol sama anak-anak di panti asuhan. Sesederhana cerita bagaimana dia diabaikan sama bapaknya di kebun gitu ya, itu saya pernah mendengar itu. Jadi dia ditelantarkan di kebun. Dulu saya, karena saya tidak paham healthy boundaries itu, saya meresapi semua emosi yang atau energi yang ada dalam cerita itu. Akhirnya saya kepikiran setiap malam, bayangin. Jadi kalau dulu tuh saya pernah digodain sama tim saya, kamu tuh aneh tahu Bun gitu ya. Orang lain tuh mikirinnya tuh stresnya tuh mikirin kapan S2, kapan nikah. Ini orang kok mikirin cerita hidupnya anak panti ya. Itu sebenarnya saya kepikiran setiap malam, bayangin. Kayak apa yang harus saya lakukan gitu loh untuk anak ini. Ini gimana mereka hidupnya dan sebagainya. Pertanyaan overthinking saya tuh di situ. Nah, eh, dan ternyata itu nggak sehat sebenarnya, karena menjadi active listener itu nggak berarti saya harus meresapi semua emosi dan energi yang ada dalam orang yang bercerita itu gitu, dan itu sangat tidak menyenangkan sekali gitu ya. Itu tantangan sekali waktu itu saya pernah dapat hadapi. Dan yang ketiga adalah sebagai seorang leader gitu ya, saya menyadari bahwa saya itu adalah imperfect human.
Saya tuh manusia yang gak sempurna. Dan saya paham sekali kenapa leadership itu susah gitu ya. Waktu saya ngerintis, saya udah ngerintis YTSB itu 5 tahun, berarti saya udah bikin YTSB 5 tahun sampai sekarang. Dan yang bikin ini susah itu adalah karena saya memimpin orang-orang yang juga sama nggak sempurnanya kayak saya. Jadi kayak kamu bayangin, ada ini imperfect human, ketemu sama imperfect human, ya udah itu bakalan susah gitu. Dan it Hmm. happens selama 5 tahun itu, gitu. Dan artinya adalah, ya udah, berarti selama ini eh, saya selama ini selalu fokus sama hal-hal yang sifatnya spesial, fokus dengan hal-hal yang sifatnya superpower, tanpa pernah melihat vulnerability gitu loh. Dan itu sebenarnya hal yang bisa kita ubah dari tantangan menjadi superpower gitu. Ketika kita ngelihat vulnerability itu sebagai sources bagaimana kita bisa jadi resilient sebenarnya. Yang tadi saya bilang, imperfect human ketemu sama imperfect human itu susah loh, makanya leadership tuh gak gampang kan. Kita dealing dengan keunikan itu gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya yang jadi tantangan ya selama apa namanya saya bikin YTSB, saya jadi leader, saya jadi dosen, apapun itu peran yang selama ini saya pernah lakukan gitu ya dalam hidup. Tapi saya belajar banyak dari hal itu gitu, karena kalau saya tidak merefleksikan hal itu, tampaknya saya tidak akan pernah jadi bijaksana ya, dan itu pun juga bikin saya belajar kalau bijaksana ternyata butuh waktu. Oke. Ini kesimpulannya memang kalimat yang tadi human is unique itu memang udah mengakar banget sih kan dari kehidupan Kak Hana, karena memang mungkin dari itu ya, dari banyak banget pembelajaran yang Kak Hana punya gitu untuk bisa ada Betul. di sampai kesimpulan kalimat tersebut gitu. Tadi menarik sih Kak tentang cerita-cerita anak panti itu, boleh nggak Kak di-spill dikit, aku kepo. Kayak nggak ada di list pertanyaan tapi akunnya sendiri yang kepo gitu, karena eh, Mm-mm. apa ya, kalau dari aku pribadi itu ada ketertarikan gitu untuk apa ya, volunteering ngajar anak-anak gitu. Dan ketika aku kuliah juga ngambil mata kuliah tentang psikologi pendidikan keluarga, Mm-mm. gimana cara ini anak-anak itu kayak yang bener ngelihat anak-anak itu unik. Dan eh, tadi waktu Kak Hana bilang kita sebenarnya di panti itu membantu anak-anak itu bisa menyelesaikan atau apa ya, akhirnya nanti ketika keluar ke panti bisa hidup bermasyarakat gitu. Dan mungkin itu jadi salah satu goalsnya YTSB kali Mm-mm. ya. Betul. Apa ya, ada gap ada gap yang menjadi latar belakang masalah anak-anak ketika di panti ini akhirnya nggak keurus gimana Mm-mm. mereka terus akhirnya bersosialisasi dan lain-lain, karena tadi nggak selaras sama jumlah sumber daya yang mengurusi mereka gitu. Betul. Kayak gitu sih Kak. Aku kepo sama cerita-ceritanya gitu. Mungkin yang paling inget tuh adalah waktu saya bikin YTSB tahun 2018 gitu ya. Saya tuh pernah dapat apa ya, maksudnya dapat kelompok anak gitu ya. Terus kelompok anak ini ada satu anak yang diem. Tapi diemnya tuh bukan diem yang malu, lebih ke diem bingung gitu. Bingung yang kok ini ada loh sekelompok kakak-kakak dari waktu itu karena banyak volunteer ITB gitu ya. Kok ini ada loh kakak-kakak dari ITB bela-belain weekendnya 2 sampai 3 jam hanya untuk menjadi mentor dan memberikan pesan penguatan kepada mereka gimana cara mereka menjalani hidup setelah keluar dari panti gitu. Nah, akhirnya si anak itu tuh nyamperin ke saya pas udah beres kegiatan. Kak, kakak, sambil dia tuh nepok pundak saya gitu ya. Kak, kau kakak ngapain sih mau luangin waktu ke sini gitu? Biasanya sih saya tuh seringnya kakak-kakak ke sini tuh cuma nyanyi-nyanyi, bagi-bagi permen gitu, bagi-bagi ciki. Terus kakak kok harus bikin apa namanya kayak worksheet, kemudian apa namanya mau mau menjadi mentor dan sebagainya gitu kan. Eh, Padahal tahu nggak Kak kata dia tuh, pas saya lahir, bapak saya aja udah pengen ngebunuh saya. Terus kakak ngapain mau pasti peduli sama saya? Kebayang nggak maksudnya? Eh, dari lahir aja dia tuh udah diabaikan, udah dianggap ini anak yang tidak berguna, bahkan mau dibunuh gitu ya. Pada saat dia masih bayinya berwarna merah gitu kan, berarti kan dia masih baru lahir gitu kan. Terus tiba-tiba ini ada sekelompok orang kok dengan setulus itu mau mendengarkan ceritanya mereka, mau melihat dari mereka sebagai perspektif manusia gitu ya, bukan sebagai anak panti, mau mendorong mereka agar bisa mengambil keputusan setelah keluar, itu sesuatu yang aneh buat anak itu gitu. Terus waktu itu saya tuh beneran kayak bengong, kaget,
luar biasa, uh, speechless, saya nggak bisa ngomong gitu ya. Yang saya tuh cuma bisa ngomong tuh adalah waktu itu adalah karena saya peduli sama kamu. Cuma itu doang yang keluar dari mulut saya. Nggak ada kata-kata lain. Dan sebegitu krusialnya ya ternyata, uh, fitrahnya kita sebagai manusia itu adalah pingin punya sense of belonging sama orang gitu. Dan itu nggak ada gitu di mereka. Atau yang paling gampang adalah kita butuh support system sebenarnya dalam hidup gitu. Dan itu juga mereka tidak punya gitu kan. Nah, itu cerita yang menurut saya tuh selalu saya ingat sampai sekarang gitu ya. Dan bikin saya ngerasa bahwa oke, gitu ya, selain manusia unik, maka kita pun juga butuh satu sama lain untuk saling menguatkan sih. Itu yang paling penting. Terus ada lagi cerita yang unik itu adalah, saya pernah ketemu sama menti gitu ya, anak di panti yang selama kegiatan tuh dia tuh kayak gak mau natap mata saya, pokoknya tuh dia gak mau natap mata saya, dia gak mau eh, apa ya, nyapa saya gitu ya. Padahal pokoknya tuh tatapannya tuh adalah kayak bukan mempertanyakan sih, lebih ke ini ada orang asing mau masuk ke hidup saya menerima nggak sih orang ini gitu ya. Tapi setelah 6 pertemuan mereka belajar sama YTSB, kita kasih pelatihan dan sebagainya gitu ya. Di pertemuan terakhir itu, anak itu ngirim surat ke saya. Dan di surat itu di post itu, ini laki-laki lah bayangin gitu ya. Laki-laki yang emang terjebak toxic masculinity gitu, tiba-tiba ngirim surat gitu kan. Di surat itu dia bilang gini, eh Kak Hana, makasih banyak ya, karena dengan adanya kehadiran Kak Hana dan teman-temannya Kak Hana, aku jadi belajar kalau ngelihat orang itu harus lihat yang baiknya dulu. Dan saya tuh kayak, wow, gitu ya. Ternyata saya nggak butuh impact data, angka, berapa persen kenaikan kognitifnya mereka belajar bareng saya nggak butuh data itu gitu ya. As simple as mereka bisa bilang makasih sama saya dan tim saya, menurut saya itu udah keberhasilan kalau saya udah masuk ke dalam dunianya mereka gitu. Dan masih banyak sebenarnya ya momen-momen lainnya, dan itu selalu bikin saya ngerasa tampaknya saya bisa bertahan sampai sejauh ini sebagai seorang leader, sebagai seorang bundanya TSB, termasuk juga peran-peran lain tuh adalah doa diam-diamnya mereka kali ya gitu. Karena udah berhasil. Aduh, Oh, kamu nangis ya? Oke, luar biasa. Ini saya berhasil. aduh. Aku udah berusaha menerapkan healthy boundaries loh, tapi mungkin ini cukup menyentuh ya sebagai manusia ke recall aja gitu. Iya ya. Insya Allah, luar biasa. Jujur kayak biasanya orang-orang tuh bahas sukses yang kayak apa podcast ini ngundang orang-orang sukses yang mencapai ini, ke sini gitu. Tapi ketika itu balik lagi untuk membawa impact ke manusia tuh menjadi sesuatu yang rasanya deket banget gitu ya, Kak. Hmm. Di hati gitu. Maksudnya ini no peres karena ini air mata apa? Ini air mata oh ya kan? Ya apalagi anak-anak tuh kayak selalu ngerasa senyum apa ya? Kalau aku ngelihat senyebelin-nyebelinnya anak-anak tuh juga balik lagi dia adalah anak-anak gitu yang mungkin Betul. ada suatu diri mereka yang nggak kayak kita orang dewasa gitu. Kau, aduh makin kemana-mana ini podcast paling emosional nih. Thank you banget Kak Hana buat ininya serius jadi reminder dan dari tadi aku aduh bingung banget sih untuk dapat satu poin penting karena semua jadi penting gitu apa yang diomongin sama Kak Hana. Oke, kalau tadi kan udah cerita-cerita ya Kak, cerita-cerita kalau ada best moment gitu Kak yang bisa diceritakan. Best moment tuh kayaknya hampir setiap saat ya. Kalau saya tuh selalu gini mikirnya, dalam hidup itu, yang saya selalu afirmasikan ke diri saya adalah bahagia itu selamanya, sedih itu sementara. Hmm. Kenapa saya punya afirmasi kayak gitu? Agar saya tuh bisa ngelihat setiap hal yang saya lakuin dalam setiap harinya itu menjadi small win. Kayaknya kalau makanya kalau ditanya sama media, ditanya sama host gitu ya, Mbak Hana ada nggak best momennya? Setiap hari itu best moment Ah, gitu. Kadang saya ngelihat setiap hari itu small win gitu.
Yang tadi lagi, balik lagi, itu semua karena saya punya mindset dan punya keyakinan bahwa kalau bahagia itu bakalan selamanya, sedih itu bakalan sementara. Jadi kalau hari sedih hari ini sedih ya hari ini, besok belum tentu sedih. Iya sih, Kak. Terus Gitu. mungkin aku bisa ngelihat ini ada irisannya lagi sama kalimat magicnya Kak Hana. Apa tuh? Kalau ini beda dikit sih, cuman ada korelasinya gitu. Kalau semuanya menjadi unik gitu, nggak ada yang sesuatu yang terlalu spesial gitu. Tapi Betul. ya mungkin ini jadinya kayak menggeser perspektif kita kali ya. Bukan berarti nggak menganggap ini spesial itu kayak nganggap ini B aja atau meh gitu. Tapi kita bisa ngelihat kalau ini tuh unik dan kita bisa menghargai setiap momennya gitu sih. Betul. Kenapa keren banget Kana? Kamu Oh, juga keren bisa menyimpulkan dengan sangat baik. oke Kak, kalau misalkan aku tanya nih, apakah ada goals yang mau dicapai baik Kak Hana atau YTSB gitu ke tempatnya, ada nggak Kak? Kalau goals tuh em, yang mungkin selalu saya jadi doa gitu adalah YTSB itu terus berlayar. Hmm. Karena ketika YTSB terus berlayar, maka individu yang di dalamnya akan terus bertumbuh. Mau siapapun itu orang ya. Kemudian yang lain goalsnya adalah sebenarnya ini bukan goal sih. Saya selalu selalu berharap bahwa hati anak-anak di panti asuhan itu selalu punya cara untuk sembuh gitu. Entah dengan ketemu siapa gitu ya. Itu selalu jadi harapan saya sampai sekarang gitu adalah ketika mereka bisa sembuh dengan dirinya, mereka bisa lembut dengan hatinya, maka mereka bisa menjalani hidup pun dengan jauh lebih bermakna. Itu yang selalu jadi harapan saya sampai sekarang. Dan goals lainnya adalah kalau secara pribadi gitu ya, mungkin saya akan terus berkarir sebagai seorang pendidik gitu ya, dimanapun saya berada. Saya akan terus berkelana gitu ya sebagai seorang dosen, dimanapun itu tempat dan perannya. Kemudian juga sebagai dosen pun juga saya tidak boleh berhenti untuk belajar. Artinya saya punya goals tahun depan itu saya harus keterima S3, jadi mohon doanya Amin, gitu. amin. Kemudian juga saya selalu pingin jadi pribadi yang selalu menyuarakan kalau hidup itu nggak cuma ngomongin pencapaian aja, tapi juga perasaan. Oke. Semakin Oke, itu kayak mindful oke. ini. Wow, seneng banget sih bisa mendengar goals-goals itu yang ternyata dari sharing apa ya, goals dari tujuan ke Hana aja bisa apa ya, bisa balik lagi mindful tentang gimana perasaan dan gimana tentang humanity gitu. Aku kepo juga nih Kak satu. eh, Kalau ada teman-teman yang mau gabung ke YTSB itu gimana tuh Kak? Apakah dia Hmm. bukanya ada per periode atau harus di domisili tertentu atau gimana? Kalau untuk jadi tim manajerial gitu ya, itu memang based on position. Jadi artinya ketika posisinya sedang tidak ada gitu ya, baru kita buka gitu. Tapi ketika posisinya masih ada ya kita tidak buka gitu. Artinya teman-teman harus sering cek LinkedIn ya TSB ya gitu ya, karena informasinya di situ. Kemudian kalau relawan itu juga sama, kita sistemnya per batch gitu kan. Dan Hmm. kecenderungannya adalah kita mencari yang tinggal di Bandung karena panti asuhannya pun juga masih di kota Bandung gitu. Dan biasanya dalam satu tahun kita buka dua batch. Kenapa cuma buka dua batch? Karena satu batch-nya pun juga isinya 6 sampai 8 kali pelatihan untuk satu panti ya. Jadi teman-teman kalau udah stay sebagai seorang mentor atau fasilitator di program kita itu teman-teman nggak bisa keluar dengan seenaknya. Karena ketika teman-teman keluar dengan seenaknya maka teman-teman keluar juga dalam lingkaran mentoring itu dan itu akan lebih memprihatinkan buat anak-anak di panti asuhan. Learning curve-nya jadi hilang sebenarnya gitu. Nah, artinya kita nggak pernah buka relawan banyak, sebanyak-banyaknya kita itu cuma 20 Hmm. maksimal, karena kita assignment-nya satu panti itu 3 fasil biasanya gitu. Jadi teman-teman apa namanya balik lagi gitu ya per batch itu bisa tergantung berapa banyak panti yang kita buka untuk program belajar gitu. Kayak misalnya di kuarter 4 ini dari bulan apa namanya September sampai bulan November itu kita buka 5 panti asuhan belajar tentang pelatihannya mengenai self compassion gitu. Hmm. Nah, itu ada 6 kali pertemuan
Dan itu cukup banyak, kita nerima hampir 20 gitu kan. Nah, tapi ada juga case-nya kayak awal tahun kita cuma nerima sekitaran 5 fasil aja untuk satu panti gitu. Jadi memang depends on pantinya lagi butuh apa gitu kan, kayak gitu. Gitu. Jadi stay tune aja deh di IG-nya YTSB dan LinkedIn ya gitu ya. Susah juga ya kalau Oke. tanya, kalau todong kayak gini tuh kayaknya kita nggak buka sering gitu. Gitu. Ya, mungkin siapa tahu suatu saat nanti bisa buka di cabang Depok ya. Di tiba atau di tempat-tempat Boleh. lain. Doakan terus biar YTSB selalu berlayar Betul sampai itu sih. berlayarnya ke Jabodetabek gitu. Seluruh Indonesia ya. Oh iya, sampai seluruh Indonesia gitu kan. Oke, nah satu pertanyaan terakhir nih Kak. Apa pesan Kak Hana buat milenials-milenials muda di Indonesia? Pesan untuk kamu yang merasa millennials gitu ya. Karena seringkali millennials ini tuh terkesannya tuh dibatasi oleh umur gitu ya. Padahal kan kita boleh Ya, aja punya jiwa muda gitu ya di umur betul. berapapun gitu. Ya, betul. Pesan saya sebenarnya udah banyak tadi diutarakan, tapi kalau saya boleh recalling kembali gitu ya, sebagai anak muda, sebagai generasi millennials gitu ya, jangan takut untuk menjadi change maker, jangan takut untuk menjadi agen perubahan. Kamu gak harus sesempurna itu untuk bikin perubahan, karena siogianya perubahan yang paling fundamental itu selalu tentang diri kita sendiri gitu. Jadi mulailah dari diri kamu sendiri sebelum memulai perubahan yang jauh lebih besar dan sebagainya. Dan kamu nggak harus juga kayak saya bikin yayasan, bikin komunitas, itu nggak ada rules-nya gitu kan di dunia ini. Karena yang paling penting adalah ketika kamu bahagia dengan diri kamu sendiri, maka everyone's benefit. Semuanya yang di sekitar kamu pun juga akan merasa demikian gitu. Oke, itu jadi agak tengah-tengah gitu ya Kak, kayak mau memulai juga nggak harus sempurna, asalkan udah merasa happy dengan diri sendiri, udah bisa memulai dan bisa kasih dampak untuk orang lain. Betul. Ah, so grateful bisa ada Kak Hana di sini di podcast ketiga dari Rumah Milenials yang disupport oleh pets kita. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita ngobrol. Seneng banget bisa dengerin cerita. Ini lagi-lagi ya tentang manusia. Aku seneng banget ketika ketemu narasumber gitu karena kayak mungkin ada yang akan aku tiru, tapi ada juga momen-momen yang mungkin aku nggak perlu mengalami itu, cuma bisa belajar dari sharing-sharing itu Kak. Jadi ini secara personal juga aku mengucapkan terima kasih mewakili Rumah Milenials juga terima kasih banget sama Kak Hana. Mungkin mewakili orang-orang di seluruh Indonesia dan semua manusia secara general gitu juga berterima Hmm. kasih pasti karena adanya kehadiran orang baik seperti Kak Hana. Gitu. Oke, mungkin buat penutup aku mau sharing ini ya sedikit apresiasi dari Rumah Milenial sertifikat untuk Kak Hana. Oke, apakah udah terlihat, Kak? Oke, sudah. Mungkin kita boleh foto bareng. Minta tolong sama Yari ya di fotonya. Oke, wait sebentar, Kak. Oke, aku hitung. 1, 2, 3. Oke, nanti boleh dong berdua sama Yeri juga, biar saya bisa share-share di sosmed. Habis tapping podcast sama Yeri. Oke, terima kasih Kak Hana untuk Sama-sama, senang sharingnya. juga bisa diajak kolaborasi. Jangan Ya, kapok ya. enggak. Ini benar-benar nggak kapok dan justru jadi apa ya, sebuah materi yang baru karena lagi-lagi human is unique. Itu kayak bakalan jadi ini loh, apa Iya, namanya, mindset ini kamu mau kemana-mana. Human tuh is unique. iya, human is unique. Yang mau aku print, aku tempel ke tembok, oke berlebihan sih. Ya gitu. Baik, terima kasih Kak Hana untuk sharing-sharingnya dari kami Rumah Millennials juga dari podcast ketiga ini yang disupport oleh Pets kita. Sangat bersyukur bisa ketemu Kak Hana dan sehat-sehat selalu Kak Hana. Sukses juga untuk Yayasan Teman Amin. Berbagi. Semoga selalu dikasih pundak yang kokoh menjadi bunda-bunda untuk anak. Oke, terima kasih Kak Hana. Sama-sama.